Selamat pagi, Pagi. salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan kelompok kami. Saya Jiane Seniwan Gule sebagai moderator sekaligus presentator pertama dengan NPM 2215 310213 dan Anissa Febrianti dengan NPM 2215 310184. Pertama-tama, yang kami hormati dosen pengampu Pak Teguh Hayono SEMM yang telah memberikan kami kesempatan untuk mempresentasikan hasil dari PPT kami. Selanjutnya, di sini kami akan mempresentasikan hasil dari PPT kami, yang dimana adapun pengertian dari penarikan sumber daya manusia. Penarikan atau rekrutmen adalah suatu proses pencarian dan pemikatan para calon karyawan atau pelamar yang mampu melamar sebagai karyawan. Proses ini dimulai ketika para pelamar dicari dan berakhir bila lamaran atau aplikasi mereka diserahkan. Proses penarikan ini juga penting karena kualitas sumber daya manusia organisasi tergantung pada kualitas penarikannya. Secara ringkas, proses penarikan dapat dilihat pada gambar tersebut. Perencanaan sumber daya manusia, permintaan khusus dari manajer, terdapat lowongan pekerjaan yang tersedia, analisis informasi jabatan, pendapat manajer, dan persyaratan jabatan. Adapun metode penarikan serta pelamar-pelamar yang memuaskan. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh presentator kedua, Anissa. Selanjutnya ada kendala-kendala penarikan. Itu satu, kebijaksanaan organisasional. Di antara kebijaksanaan organisasional penting yang akan mempengaruhi penarikan adalah A. Kebijaksanaan promosi, yaitu ada atau tidaknya lowongan pekerjaan. B. Kebijaksanaan kompensasi akan mempengaruhi mencari kerja untuk melamar itu. C. Kebijaksanaan status karyawan. Kejelasan status karyawan atau menyebabkan animo pelamar yang kualifikasi. D. Kebijaksanaan penerimaan tenaga lokal, yaitu pencairan tenaga kerja yang dikaitkan dengan lokasi di mana perusahaan berdiri dengan maksud menjalin hubungan baik dengan masyarakat sekitar. Kedua, rencana sumber daya manusia. Rencana sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang harus dipertimbangkan dalam proses penarikan. Dengan merinci persediaan keterampilan, rencana latihan dan pengembangan, serta promosi dan transfer. Rencana personalia menggunakan pekerjaan yang harus dipenuhi melalui penarikan dan mana yang akan diisi secara internal. Ketiga, kondisi pasar tenaga kerja. Pasar tenaga kerja merupakan suatu wilayah geografis di mana kekuatan supply atau orang-orang yang sedang mencari pekerjaan berinteraksi dengan kekuatan permintaan atau perusahaan-perusahaan yang sedang mencari karyawan dan dengan demikian menentukan harga tenaga kerja. Keempat, kondisi di luar perusahaan juga sangat mempengaruhi penarikan seperti perubahan dalam pasar tenaga kerja, tingkat pengangguran, kondisi dan tingkat pertumbuhan perekonomian, hukum perburuhan, proyeksi angkatan kerja oleh Departemen Tenaga Kerja, kelangkaan tenaga kerja dengan keterampilan tertentu, dan kegiatan penarikan para pesaing. Kelima, persyaratan jabatan. Persyaratan jabatan adalah salah satu kendala penarikan. Sebagai contoh, untuk menarik tenaga terampil adalah lebih sulit daripada tenaga tidak terampil. Oleh karena itu, Departemen Personalia perlu mempelajari permintaan jabatan dari informasi analisis jabatan dan komentar para manajer. 6. Kebiasaan-kebiasaan pelaksana penarikan. Keberhasilan pelaksanaan penarikan di masa lalu akan membentuk kebiasaan-kebiasaan. Baik, selanjutnya saluran-saluran penarikan. Di antaranya ada pun wild atau ins, yang artinya suatu penarikan sumber daya manusia di mana pelamar atau pencari pekerjaan datang sendiri ke suatu perusahaan. Kedua, rekomendasi dari karyawan. Penarikan sumber daya manusia melalui rekomendasi dari karyawan perusahaan yang sudah lama bekerja. Ketiga, pengiklanan.
suatu penarikan sumber daya manusia dengan cara memasang iklan di media massal dilakukan dengan dua cara, one ad atau nama organisasi dan bagaimana cara melamar disebut dalam iklan itu. Kedua, bleed and tidak menyebutkan nama perusahaan pelamar yang berminat diminta mengirimkan lamaran ke PO Box dengan nomor tertentu pada kantor pos. Keempat, agen-agen penempatan tenaga kerja, yang dimana suatu penarikan sumber daya manusia melalui kantor penempatan tenaga kerja baik swasta maupun pemerintahan. Kelima, lembaga-lembaga pendidikan. Penarikan sumber daya manusia melalui usaha khusus dan menjalin hubungan kerjasama dengan lembaga pendidikan. Keenam, organisasi-organisasi karyawan. Suatu penarikan sumber daya manusia dari karyawan yang terampil dari suatu organisasi karyawan. Misalnya, Serikat Buruh Tukang Pipa telah mempunyai daftar tukang pipa yang sedang mencari lowongan pekerjaan. Ketujuh, leasing. Leasing adalah merupakan sumber daya manusia dengan cara menyewa tenaga yang profesional yang terampil kepada perusahaan penyewaan tenaga kerja. Kelapan, nepotisme. Nepotisme ini suatu penarikan anggota keluarga untuk menjadi bagian dari suatu organisasi atau perusahaan yang tidak berdasarkan keterampilan. 9, asosiasi-asosiasi profesional, yang dimana suatu penarikan sumber daya manusia dari organisasi profesional seperti Kadin, HIPMI, dan IWAPI guna menampung tenaga profesional untuk mendapatkan pekerjaan. 10, operasi-operasi militer. Operasi-operasi militer ini merupakan penarikan sumber daya manusia dari militer yang telah berakhir masa tugasnya, biasanya memiliki tenaga terampil tertentu yang dapat dimanfaatkan oleh perusahaan, misalnya tenaga mekanik, pilot, dan lain-lain. Terakhir, open house. Open house ini merupakan suatu teknik penarikan yang relatif baru atau penyelenggaraan open house. Orang-orang di sekitar perusahaan yang dapat diundang untuk mengunjungi dan melihat fasilitas-fasilitas perusahaan dan dapat memperoleh suatu penjelasan-penjelasan yang mungkin menonton pemutaran film mengenai suatu perusahaan. Selanjutnya, adapun evaluasi penarikan, yang dimana sukses fungsi penarikan dapat dinilai dengan menggunakan sejumlah kriteria, yaitu 1. Jumlah pelamar, kedua, jumlah penerimaan atau pelamar yang diterima, ketiga, jumlah usul tentang pelamar yang diajukan untuk diterima, keempat, jumlah penarikan, keempat, jumlah penempatan karyawan yang berhasil. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh presentator kedua. Selanjutnya ada belangko lamaran pekerjaan. Belangko lamaran pekerjaan atau job application blank mengumpulkan informasi tentang para pelamar dalam bentuk yang seragam. Bagian-bagian belangko lamaran juga dapat diuraikan sebagai berikut, yaitu 1. Data pribadi. Hampir semua belangko lamaran dimulai dengan permintaan akan data pribadi, nama, alamat, nomor telepon, dan status perkawinan adalah beberapa pertanyaan yang hampir universal. Kedua, pendidikan dan keterampilan. Bagian pendidikan dan keterampilan pada belangko lamaran dirancang untuk mengungkap kemampuan-kemampuan pelamar. Ketiga, pengalaman kerja. Pelamar sering diminta untuk menguraikan pekerjaan-pekerjaan masa lalunya. Dari informasi ini, perusahaan dapat mengetahui apakah pelamar adalah seorang yang senang berpindah-pindah pekerjaan atau cenderung menjadi karyawan yang setia. Keempat, status pekerjaan. Beberapa pertanyaan lamaran berkaitan dengan sasaran pekerjaan dan ketersediaan bekerja pelamar. Kelima, keanggotaan organisasi, penghargaan dan hobi. Keanggotaan dalam organisasi masyarakat, sosial dan profesional menunjukkan perhatian pelamar terhadap masyarakat dan karir. Penghargaan yang diterima menunjukkan pengakuan terhadap berbagai prestasinya, sedangkan hobi bisa memperkuat keterampilan pekerjaan yang menunjukkan jalan keluar untuk stres dan frustasi atau kesempatan pelayanan selanjutnya terhadap perusahaan.
Keenam, referensi. Di samping referensi tradisional dari para karyawan lama atau teman-teman, pelamar bisa ditanya tentang informasi referensi lainnya atau referensi lain. 7. Tanda tangan. Pelamar pada umumnya diminta untuk menandatangani dan mencantumkan tanggal lamaran mereka. Iya, seperti inilah contoh belangko lamaran yang dibahas sebelumnya. Baik, selanjutnya adapun kesimpulan dari hasil PPT kami, yaitu pada taraf kehidupan global yang penuh dengan kompetensi dan persaingan dalam segala bidang saat ini, manajemen sumber daya manusia merupakan suatu langkah strategis guna memenangkan persaingan antara negara dan antara organisasi lainnya. Dengan demikian, peranan pekerjaan dalam suatu organisasi sangatlah dibutuhkan karena mampu menentukan hidup matinya suatu organisasi yang bersangkutan. Untuk mendapatkan sumber daya yang berkualitas, baik atau prima, maka proses pembinaannya tidak bisa dilakukan hanya selama masa kerja, melainkan harus dimulai sejak proses rekrutmen. Karena rekrutmen yang tepat akan memudahkan proses penempatan yang tepat dan pada akhirnya akan melancarkan suatu proses pencapaian tujuan tersebut. Oleh karena itu, masalah-masalah dan kendala-kendala serta evaluasi penarikan sumber daya manusia yang dihadapi pada tingkat rekrutmen harus diantisipasi dan dipecahkan secara memuaskan dengan tetap berorientasi kepada tujuan yang jelas dan kepada tujuan suatu organisasi yang telah dibentuk. Baik, terima kasih. Sekian dari hasil PPT kami. Jika ada kata-kata yang kurang menyenangkan, kami mohon maaf. Selamat pagi.